Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani, ikhwatu fillah, saudara-saudaraku yang saya cinta karena iman. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu istimewa yang saya sudah hubungi beliau berulang-ulang kali. Cuma beliau lagi punya waktu, baru tadi malam kita bisa komunikasi baik dan alhamdulillah beliau terima dengan ramah. Hari ini beliau akan membuka acara MPLS masa perkenalan lingkungan sekolah. Ini kita lagi jalan-jalan santai-santai, lihat lingkungan-lingkungan pesantren. Barangkali ada ide-ide yang bagus dari beliau. Tapi kayaknya ide beliau ini bagus-bagus ini. Mungkin kapan bisa kasih ide nih. Nanti habis acara selesai baru ketong bisa ya. Penilaian beliau, mudah-mudahan pesantren ini bisa menjadi terbaik buat anak-anak SBT ke depan. Mudah-mudahan 5-10 tahun ke depan sudah bisa rampung ya sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh Pondok Pesantren Ashabul Kahfi. Kita sambil jalan-jalan, mari Pak, kita jalan-jalan kembali. Di sini. Ada konsultasi? Kita Abang Pandi. Sudah. Awas. Dekat dia. Agak jauh yang أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Bagian Timur, yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Islam Kabupaten Serang Bagian Timur, yang saya hormati Pembina Yayasan Al-Fiqyatu Ashabul Kahfi, yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Fiqyatu Ashabul Kahfi, yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Islam Al-Fiqyatu Ashabul Kahfi, beserta para dewan guru yang sempat hadir di ruangan ini, serta peserta MPLS yang saya banggakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS
SMA Islam Al-Fiqyatu Ashabul Kahfi segera dimulai. Izinkan saya membacakan susunan acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Islam Al-Fiqyatu Ashabul Kahfi. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan kalam ilahi. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, laporan ketua panitia. Kelima, sambutan pembina Yayasan Al-Fiqyatu Ashabul Kahfi. Sambutan Kepala Seksi Pendidikan Islam Kabupaten Serang Bagian Timur. Sambutan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Bagian Timur sekaligus membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Islam Al-Fiqyatu Ashabul Kahfi. Yang keenam, pengamatan tanda peserta MPLS. Ketujuh, penutup. 8, doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qalam walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awam wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Bagian Timur, yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Islam Kabupaten Serang Bagian Timur, yang saya hormati Pembina Yayasan Al-Fiqyatu Ashabul Kahfi, yang saya hormati Ketua Yayasan
Alfiatu Ashabul Kahfi yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Islam Alfiatu Ashabul Kahfi beserta para Dewan Guru yang sempat hadir di ruangan ini. Yang saya hormati dan saya banggakan anak-anak sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan limpahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Izinkan saya untuk membacakan laporan panitia penerimaan peserta didik tahun ajaran 2023-2024. Yang pertama, dengan terbatasnya ruangan kelas untuk angkatan yang perdana tahun ajaran ini, kami batasi dengan jumlah 25 orang. Itu pun hanya dikhususkan untuk santriwati atau siswa perempuan. Yang kedua, yang mendaftarkan diri sebanyak 24 orang. 3, yang melakukan pengembalian berkas sebanyak 16 orang dari asal sekolah yang berbeda-beda. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Daidru Modar, SPD, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Yang saya hormati Pak Haji Abdul Ernas, Eskom, sekaligus sebagai Kepala Seksi Pendis di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram bagian timur, yang menangani masalah pontren, masalah pondok pesantren. Yang saya hormati adik saya sendiri, Fandi Husin, SH, sebagai ketua yayasan yang saya berikan kepercayaan penuh sebagai ketua yayasan Alaska atau Al-Fitz, yaitu Ashabul Kahfi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Islam Alaska beserta Dewan Guru yang hadir pada hari ini, dan anak-anakku yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rancang bangun yang sudah kita lakukan semua, hari ini kita semuanya sudah hadir dalam acara MPLS. Itu semua karena berkah dari ridho, keinginan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya saya membangun dengan teman-teman pondok pesantren ini mulai dari peletakan batu pertama itu di bulan Desember. Itu di akhir bulan Desember dan pembangunannya mulai sekitar bulan Maret. Nah, itu di pertengahan Maret dan kita sudah selesai di bulan akhir Juni. Jadi terhitung saya 1 tahun 3 bulan pondok pesantren ini sudah ada 10 fisik yang kita bisa saksikan sekarang. Saya kira membangun pondok ini bukan karena kekuatan saya sendiri, ya, atau kekuatan teman-teman semua yang ada di pondok pesantren ini, tapi yang terbesar dan yang teragung itu karena campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita semuanya bisa datang, ya, anak-anakku, kalian selalu bersabar karena ini masih ada beberapa orang yang belum sampai dari Kilmuri. Itu masih ada yang berdatangan karena kalau dari Kilmuri masalah cuaca. Nah, dia kalau datang tidak bisa, saya yakin sungguh. Yang satu sudah ada di tempat, baru selesai operasi kemarin. Laporan dari orang tuanya, beliau akan mungkin masuk, santrinya masuk, diantar oleh orang tuanya sendiri.
Pak Moksen Mahu. Ya, Pak Moksen Mahu itu insya Allah 1-2 hari sudah bisa masuk. Satu lagi dari Ansor ya, yang belum masuk, masih tersisa kita masih ada sekitar 4-5 orang. Dan saya yakin nanti kelas 2 itu akan ada saja yang berdatangan. Mohon maaf Pak Dayit, kita punya kelas karena terbatas, yang saya rancang memang 2 ruang kelas ini, 1 dengan ruang sebelah, itu khusus untuk ruang kelas. Karena tahun ini kita punya program itu adalah membangun masjid, maka saya hanya terima 1 kelas saja. Jadi tahun depan saya masih bisa terima 1 kelas, yang kelas 1 bakal jadi kelas 2 di sebelah, yang kelas 2 bakal di sini. Jadi tidak ada, tahun ini kita fokus kepada pembangunan masjid. Nah, saya kira pendidikan ini adalah yang paling utama ya. Anak-anakku gabung di sini ya, saya, Pak Dayet, terus Pak Abdul yang ada di sini ini dulu seperti kalian. Kita belajar pontang-panting, sengsara begitu. Kalau kalian sudah paling enak. Sekolahnya juga sudah bagus. Kalau kita dulu, Masya Allah, masih pakai gaba-gaba. Kalau saya pakai gaba-gaba, cuma pakai apa ini saja, papan-papan yang sudah darurat. Sekarang sudah tidak lagi. Fasilitas sudah dibangun semua, tinggal kalian belajar. Ya, jadi saya tidak sambutan lebih banyak, hanya saya berikan semangat lagi buat kalian. Pak Ustadz dengan kalian di sini tidak sendiri, ada beliau-beliau. Jadi beliau-beliau yang insya Allah akan memberikan harapan buat kalian semua. Saya kira demikian yang pada akhirnya saya mohon Pak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Kabupaten Seram bagian Timur akan memberikan sambutan sekaligus untuk membuka acara MPLS ini. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan, yang saya hormati Pembina Yayasan Al-Fidiyatul Ashabul Kahfi, yang saya hormati juga Ketua Yayasan dan Kepala SMA Al-Fidiyatul Ashabul Kahfi, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Dewan Guru, Ustazah, dan yang saya banggakan santriwati beserta didik sekalian yang menjadi pencetak sejarah sebagai santriwati pertama di pesantren dan SMA yang insya Allah ke depan akan berkontribusi untuk menciptakan generasi-generasi berkualitas khususnya di Kabupaten Seram bagian Timur. Alhamdulillahirabbil alamin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila thoriqil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini menjadi bagian dari sejarah lembaga pendidikan ini, karena saat ini semua menjadi perdana penerimaan siswa. Kami pun hadir di sini menjadi suatu kebanggaan karena kami menjadi bagian dari proses pendidikan di lembaga ini untuk pertama kali. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas tuntunannya lah insya Allah kita masih berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kontroversi dan pemberitaan viral
terkait dengan pesantren saat ini, tapi kami melihat bahwa pesantren masih menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat khususnya di Indonesia untuk menitipkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang bukan hanya cerdas tapi memiliki akhlakul karimah. Inilah menjadi sebuah keunggulan di masa saat ini, karena kalau kita melihat dengan perkembangan teknologi yang luar biasa pesatnya dan keterbukaan informasi yang sebebas-bebasnya, lembaga-lembaga pendidikan seperti inilah yang harusnya menjadi jawaban atas generasi-generasi kita ke depan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kita lihat sekarang saat ini banyak orang-orang cerdas, tapi tidak diimbangi dengan akhlak yang baik. Sehingga kecerdasan yang dimiliki itu kadang tidak ditempatkan pada tempatnya. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan saat ini, kenapa banyak orang-orang cerdas tapi melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya karena itu, karena tidak memiliki fondasi keimanan yang kuat dari lembaga-lembaga pendidikan. Makanya bersyukurlah bahwa anak-anakku sekalian, atas restu orang tua dan atas kemauan anak-anak sekalian, bisa menjadi bagian dari SMA atau pesantren ini. Karena saya yakin dan percaya bahwa banyak orang tua dan santriwati yang juga ingin menjadi bagian dari lembaga pendidikan ini. Banyaknya. Tapi terkadang tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan itu. Sehingga kita lihat secara menyeluruh hanya segelintir saja siswa-siswi yang menjadi kelihatan kualitasnya. Ada beberapa lembaga pendidikan juga yang menerapkan metode membatasi siswa-siswi dengan pertimbangan misalnya dengan mengukur sumber daya baik dari kualitas dan kuantitas pada lembaga pendidikan itu. Sehingga mereka merasa bahwa masih belum bisa memaksakan diri untuk menerima siswa sebanyak-banyaknya. Tapi efek positifnya apa? Proses belajar mengajar lebih terfokus pada anak-anak. Sehingga apa yang menjadi cita-cita lembaga pendidikan itu bisa lebih mudah untuk terwujud. Saya lihat beberapa pesantren, beberapa lembaga pendidikan itu menerapkan ini, yang saat ini kalau mungkin semua tahu, yang di kota Jawa, di kota Ambon, itu sampai para pejabat-pejabat di Provinsi Maluku itu berupaya mendaftarkan anaknya ke situ. Tapi mereka punya seleksi yang kuat. Dan kalau dilihat dari ranking lembaga pendidikan, khususnya di Maluku, mereka tidak keluar dari 3 besar di Provinsi Maluku. Itulah yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dari baik lembaga pendidikan ini. Pesan saya tidak perlu berkecil hati dengan sedikitnya santriwati untuk saat ini, nanti dibarengi. Tapi saya yakin bahwa dengan kualitas, ya siapa yang meragukan kualitas dari siapa-siapa yang menduduki yang berada dalam lingkungan Ashabul Kahfi. Nah, itu dengan menaikkan kualitasnya, dengan itu saya yakin ke depan yayasan ini, lembaga pendidikan ini bisa menjadi lebih besar. Untuk anak-anakku sekalian, yang saya ingin titip pesan bahwa kembangkan segala potensi yang dimiliki. Disinilah ruang sebenarnya untuk kita kembangkan segala potensi. Memang betul bahwa dengan lembaga pendidikan, dengan rumah pesantren, memang pengetahuan agama itu bisa saja menjadi lebih dominan. Tapi pesan saya untuk menghadapi tantangan ke depan harus dibarengi juga dengan pengembangan pengetahuan dan skill
karena itulah yang menjadi tuntutan saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, utamanya nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita boleh hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak yang mewakili Kepala Kementerian Agama Kabupaten Seram bagian Timur, yang terhormat Bapak Pembina Yayasan, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, dan para guru yang saya cintai dan saya banggakan, para peserta didik SMA Islam Alaska Ashabul Kahfi. Para peserta didik yang sungguh saya hormati, sebagaimana kita dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pembina Yayasan tadi, ya, beliau bersama Ibu Kepala Sekolah bersama dengan saya sudah kurang lebih satu tahun lebih untuk mendirikan sekolah ini. Oleh itu, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini bisa terwujud cita-cita mulia oleh Bapak Pelu bersama istrinya. Oleh itu, Bapak dan Ibu, apa yang Bapak dan Ibu perbuat akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang juga disampaikan bahwa baru diterima pada tahun pelajaran 2023-2024 ini, kelihatannya sudah banyak yang ingin masuk di sekolah kita ini atau pesantren ini. Yang sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Pembina Yayasan dan Ketua Panitia. Sekolah yang lebih tinggi itu semua iman yang baik, insya Allah. Karena kita sekarang dihadapkan dengan berbagai masalah, ya sesuai dengan perkembangan internet yang jadi kami sangat harapkan agar persiapan mulai dari sekarang itu sekarang ini sangat kita selalu diini oleh dunia luar, ya, tentang masalah iman itu, utamanya santriwati. Jadi sangat diharapkan, apalagi saya tadi masuk lihatnya tidak ada yang berambut pendek ini. Saya tanya Bapak, dan memang kemarin kita di Bogor di beberapa SMA itu ada beberapa sekolah itu juga itu tidak ada ini, dipilih beberapa kelas itu semuanya perempuan, dan di sana itu luar biasa, mulai dari masuk itu sapaan itu sampai keluar Bapak. Jadi pada saat di sekolah itu di situ sudah ada musala,
Jali ini jali pada saat salat duha, tidak ini lagi. Mereka salat duha, duhur, luar biasa memang. Nah, apalagi kita di SBT ini yang mayoritasnya adalah, jadi sangat diharapkan oleh kita semua agar suatu ketika sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Bapak dari Kementerian Agama, yaitu masalah iman. Tidak panjang lebar, intinya yaitu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Yayasan dan Bapak dari Kemenak di bidang pendidikan itu, ya utamanya, ya saya ulang lagi masalah iman tadi. Karena perkembangan sekarang ini sesuai dengan teknologi itu luar biasa. Dia di YouTube, dia di kita selalu digudahi, dan di dalam Al-Quran sudah bilang itu sampaikan, tetapi tadi selalu di itu babnya Bapak Pelu. Nah itu. Oke. Beta rasa saya tidak panjang lebar lagi. Yang saya minta Bapak pembina yayasan dan ketua yayasan, ibu kepala sekolah, marilah kita bergandengan tangan, Bapak dari Kemenak di bidang pendidikan, untuk bagaimana kita memajukan sekolah kita ini. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan ini, kalau awal itu kalau Bapak sampaikan kepada saya kemarin saya di Gorong Lama itu, barusan SD ujian, SMP ujian, kita bisa sosialisasi untuk bagaimana, nah ini, cuman sudah dibatasi, akhirnya untuk bangun ruang juga kecil, tidak mau terima. Ini takut nanti banyak, ya. Dan tadi itu, Anda ingat tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi itu, banyak yang terima itu banyak, lalu kualitasnya bagaimana? Tetapi kalau sedikit, insya Allah pasti terorganisir, dan Bapak dan guru selalu. Ya toh? Nah ini SB Habibie itu tuh dari desa, ya, Pak Harto, Pak Karno, iya. Jadi harus semangat juangnya itu. Saya harus berhasil. Kalau cerita pengalaman sekolah ini, bapak-bapak ini setengah mati. Anda sekarang ini Rahim atas memohon kiraan Allah SWT dan petunjuk Allah SWT pada hari ini kami buka masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Islam Alaska tahun ajaran 2023-2024 dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Pak. Duluan, Pak. Ya. Oke. Untuk dulu. Paham? 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Saya Enzi mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.